Tuhan, terima kasih Tuhan kumpulkan kami lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga kami datang dengan penuh kerinduan supaya Tuhan mengisi kami dengan kebenaran. Penuhilah bejana hati kami dengan kebenaran firman. Ajarlah, nasihatilah, tegurlah, didiklah kami dalam kebenaran firman. Tolong hamba dalam menyampaikan supaya benar-benar firman Tuhan yang sejati yang disampaikan. Jemaat juga yang mendengar, yang di sini maupun yang online, biarlah kami diberikan pikiran yang baik untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Hati yang mau menyambut kebenaran itu dan tekad untuk melakukan pesan firman ini dalam hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Semua peralatan yang kami pakai menunjang pemberitaan firman Tuhan kuduskan semua, berfungsi dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Baik, shalom. Bapak Ibu, karena minggu lalu kita baru merayakan Paskah, maka hari ini saya masih khotbah. Semua pemberitaan saya berkisar pada fakta kebangkitan Kristus. Dan karena itu pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan tema pentingnya kebangkitan Kristus. Kita melihat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang kuberitakan padamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Nah, saudara-saudara, kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Nah, ini adalah dua hari yang paling penting di dalam kekristenan, yaitu kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Bahwa ini sangat penting, itu dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi. Di ayat 3 dia bilang, sebab yang sangat penting kusampaikan padamu. Lalu dia bilang, Kristus telah mati. Lalu ayat 4, dia telah dibangkitkan. Berarti kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu adalah dua hal yang dikatakan Paulus sebagai yang sangat penting. Dan memang ini penting sekali. Seorang penulis namanya Jack Hayford, dia bilang bahwa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa paling berharga sepanjang sejarah. Dan kematiannya merupakan peristiwa yang paling menentukan. Dan karena itu saudara, ini menjadi pilar kekristenan. Seandainya Kristus tidak mati dan seandainya dia mati tapi tidak bangkit, maka sesungguhnya kekristenan itu tidak pernah ada. Kekristenan berdiri jatuh bangunnya tergantung pada dua kebenaran penting ini, yaitu Yesus mati dan setelah itu dia bangkit. Lidan berkata, iman terhadap kebangkitan adalah tonggak utama dari iman Kristiani. Dan bila ia dihilangkan, semua akan hancur berantakan. Kekristenan tidak ada tanpa kematian dan kebangkitan. Seorang penulis lain namanya Michael Green, dia bilang, tanpa iman terhadap kebangkitan, agama Kristen tidak ada sama sekali. Gereja Kristen tidak pernah berdiri. Gerakan Yesus akan segera layu seperti benang basah ketika ia dihukum mati. Jatuh bangunnya agama Kristen bergantung pada kebenaran kebangkitan. Bila Anda menolaknya, berarti Anda menolak agama Kristen. Karena itu heran kalau ada orang beragama Kristen tapi tidak percaya kebangkitan. Mungkin bagi saudara, kok masa? Ya banyak. Ada banyak pendeta liberal, ada banyak teolog liberal yang bahkan tidak percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan itu sudah saya tunjukkan dalam khotbah-khotbah saya sebelum ini. Nah, karena itu saudara-saudara, kebangkitan Kristus termasuk di dalamnya kematian adalah peristiwa yang sangat penting. Nah, kalau begitu sebenarnya pentingnya di mana? Saudara-saudara, kalau cukup waktu saya akan bahas semua. Kalau tidak saya bahas beberapa saja. Bahwa kebangkitan Kristus itu pertama-tama penting bagi dirinya, kedua penting bagi Injil, dan ketiga penting bagi kita. Nah, saya akan bahas yang pertama, bahwa
pentingnya kebangkitan Kristus bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, pertama-tama kebangkitan Yesus itu berguna bagi diri sendiri. Mengapa? Di dalam dunia ini banyak orang yang mempersoalkan identitas Yesus. Dia itu sebenarnya siapa? Islam bilang dia hanya nabi, utusan Allah. Orang-orang yang lain liberal berkata dia hanya seorang guru moral. Mungkin paling tinggi adalah saksi Yehova karena menganggap bahwa Yesus adalah malaikat. Tapi saudara-saudara, kalau Yesus hanya nabi saja atau bukan Allah, itu rasanya aneh. Kenapa? Karena omongan-omongan yang keluar dari mulutnya itu rasanya sangat aneh untuk ukuran seorang manusia. Saudara, misalnya begini, bahwa Yesus itu sebagai manusia, dia lahir pada abad pertama, tapi Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum dia. Abraham lebih tua 2000 tahun sebelum Yesus. Tapi dia pernah berkata begini dalam Yohanes 8 ayat 58. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Berarti dia klaim bahwa dia ada lebih dulu daripada Abraham, padahal Abraham lebih tua dari dia 2000 tahun. Maka ini membuat orang Yahudi heran. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah lihat Abraham. Itu sama dengan saya ngomong pada saudara. Saudara, waktu saya makan siang dengan Rasul Paulus, saudara kan pikir orang gila dari mana ini ya? Bagaimana mungkin dia bisa ada lebih dulu dari orang yang hidup 2000 tahun sebelumnya? Tapi itu yang dikatakan Yesus, sebelum Abraham jadi aku ada. Kalau dia masih mengatakan dia lebih tua dari Abraham 2000 tahun yang lalu, ya walaupun rasanya gila, tapi mungkin tidak segila yang satu ini lagi. Karena dia mengatakan dia lebih tua dari dunia. Yohanes 17 ayat yang kelima. Dia bilang, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti dia sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia lebih tua dari dunia. Pertanyaannya, nabi mana bisa lebih tua dari dunia? Rasul mana yang bisa lebih tua dari dunia ini? Bukan hanya itu saja, klaimnya dia aneh karena dia menyebut dirinya anak Allah dan karenanya dia menyatu dengan Allah sang Bapa itu. Dalam Yohanes 5:18, dia mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri. Kalau dia adalah Allah Bapanya, berarti dia anak Allah. Tapi apa artinya dia anak Allah? Artinya menyamakan dirinya dengan Allah, making himself equal with God, membuat dirinya setara dengan Allah. Maka di sini penting karena bagi orang saksi Yehova, Yesus itu anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, berarti Yesus itu lebih rendah, lebih muda, lebih junior dari Allah. Karena mana ada anak sama tua dengan Bapa. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa dia membuat dirinya setara dengan Allah. Mengapa anak Allah setara dengan Allah? Ya karena anak menyatakan hakikat yang sama. Seperti orang-orang tidak percaya bilang, anak presiden atau bukan? Bukan. Anak bupati atau bukan? Bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Anak Allah atau bukan? Mereka mengharapkan jawabannya bukan kan? Tapi kalau saya tanya balik, anak ular atau bukan? Anak macan atau bukan?
Kamu itu manusia atau anak manusia? Anak manusia, yes. Manusia, yes. Kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus Allah? Maka waktu dia mengatakan Allah adalah Bapaknya, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau ada nabi model kayak begini, ini nabi apa ini? Ya. Bahkan dia bilang Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Dia mengklaim di dunia ini dia punya kuasa mengampuni dosa. Markus 2:10. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Aneh. Kalau dia hanya nabi biasa, nabi mana yang punya kuasa mengampuni dosa? Kalau dia malaikat, malaikat mana yang punya kuasa mengampuni dosa? Di Matius 12 ayat 8 dibilang, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Yang menetapkan hukum Sabat itu Allah. Dan hanya Allah yang boleh di atas Sabat. Tapi dia bilang anak manusia dirinya itu Tuhan di atas hari Sabat. Ini nabi mana macam begini? Lalu bahkan dia bilang bahwa dia punya kuasa memerintah malaikat. Matius 13. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Malaikat itu punya Allah. Lalu kalau Yesus hanya manusia biasa saja, bagaimana seorang manusia biasa bisa perintah malaikatnya Allah? Ini orang aneh rasanya. Dan saudara-saudara, kalau saya seorang pemberita firman, saya menyuruh saudara menghormati Allah. Lalu apakah saya minta saudara hormat saya sama seperti saudara hormat Allah? Kalau ada nabi yang benar, nabi itu suruh saudara hormat Allah. Apakah nabi itu menuntut supaya saudara hormat sang nabi sama dengan hormat Allah? Tidak mungkin. Tapi itu dilakukan Yesus. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Dia menuntut penghormatan yang sama, yang setara kepada Allah Bapa, kepada dia. Dan bahkan dia menuntut kepercayaan yang sama. Yohanes 14 ayat 1. Percayalah kepada Allah, tapi dia masih nambah, percaya juga padaku. Saudara, klaim-klaim Yesus itu rasanya aneh untuk seorang manusia. Rasanya aneh hanya untuk seorang nabi, seorang utusan belaka. Dan klaim-klaim aneh lainnya masih banyak. Dan gara-gara itu dia mau dilempar dengan batu, dia mau dibunuh, dia dianggap gila, dia dianggap kerasukan setan. Klaim-klaimnya begitu mengherankan. Tapi saudara-saudara, sebenarnya ada klaim yang jauh lebih spektakuler. Klaim yang lebih spektakuler adalah dia mengatakan bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Markus 8:31. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh, bangkit sesudah 3 hari. Markus 9 ayat yang ke-31. Dan 3 hari sesudah itu ia dibunuh, dia akan bangkit. Markus 10 ayat 34. Sesudah 3 hari dia akan bangkit. Dan saudara-saudara, Yesus ngomong begini bukan hanya pada murid-murid, tapi dia ngomong pada banyak orang. Dalam Yohanes pasal 2, 19 itu ya. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Itu dia bicara untuk khalayak ramai. Dia tidak bicara harfiah, tapi kiasan. Rombak bait Allah ini artinya bunuhlah aku. 3 hari aku akan mendirikan kembali. 3 hari aku akan bangkit. Dan bahkan kalimat-kalimat ini sampai kedengaran pada musuh-musuhnya. Di Matius 27. Dia bilang, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi saudara-saudara, Yesus mengklaim kematiannya dan dia mengklaim kebangkitan pula pasca kematiannya. Dan saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa ini klaim yang paling berani. Kenapa klaim paling berani? Saya kasih kata-kata dari Wilbur Smith. Dia bilang begini. Bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk menemui ajal bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika dia mengatakan bahwa dia sendiri akan bangkit kembali dari antara orang mati pada hari ketiga setelah disalibkan, dia mengatakan sesuatu yang hanya mungkin dikatakan oleh seorang tolol bila dia masih mengharapkan kesetiaan para muridnya, kecuali dia benar-benar yakin bahwa dia akan bangkit. Tidak ada seorang pendiri agama pun yang kita kenal yang berani mengatakan hal semacam itu. Cari nabi mana, pendiri agama mana, tokoh agama mana yang berani mengatakan saya akan mati dan bangkit. Tidak ada. Di kolong langit itu tidak ada manusia yang berani mengucapkan kata-kata seberani itu. Smith melanjutkan, kalau saya atau Anda mengatakan pada sekelompok teman bahwa kita akan mati, baik karena kekerasan atau secara alamiah pada saat tertentu,
tapi bahwa pada hari yang ketiga setelah kematian kita akan hidup kembali. Pasti kita akan dibawa dengan diam-diam oleh teman-teman kita ke rumah sakit jiwa, sampai pikiran kita sehat dan normal kembali. Dan ini adalah benar, karena hanya orang tolol yang akan mengocek ke sana kemari bahwa dia akan hidup lagi 3 hari setelah mati. Itu hanya diungkapkan oleh orang tolol, kecuali kalau dia tahu hal itu pasti akan terjadi. Jadi saudara-saudara, klaim Yesus ini terlalu berani. Dia sudah omong banyak. Dia sudah katakan dia Tuhan atas hari Sabat, berkuasa mengampuni dosa, lebih tua dari Abraham, lebih tua dari dunia ini, dan semua kata-kata yang begitu hebat. Dan bahkan dia mati dan bangkit. Sekarang saudara pikir, tiba-tiba dia mati dan tidak bangkit, apa yang terjadi? Kalau dia mati dan tidak bangkit, maka semua orang akan anggap dia pendusta terbesar, penipu terbesar, penyesat terbesar, nabi palsu, guru palsu, mesias palsu, iblis penipu yang mencari popularitas, sensasi murahan dari klaim-klaimnya itu, seandainya dia tidak bangkit. Jadi saudara-saudara, inilah pentingnya mengapa Kristus harus bangkit. Karena kalau dia tidak bangkit, maka semua klaimnya harus diragukan. Kalau dia tidak bangkit, ragukanlah bahwa dia anak Allah atau dia Allah. Kalau dia tidak bangkit, ragukanlah bahwa dia diutus menyelamatkan kita. Kalau dia tidak bangkit, ragukanlah bahwa dia punya kuasa mengampuni dosa kita. Kalau dia tidak bangkit, ragukanlah kemampuannya untuk menolong saya dan saudara. Kalau dia tidak bangkit, ragukanlah dia punya kemampuan memberkati saudara. Kalau dia tidak bangkit, ragukanlah semua yang pernah dia katakan. Ragukanlah, karena klaim paling besar dia tidak bisa membuktikannya kalau dia tidak bangkit. Dengan kata lain saudara, seluruh reputasi Kristus dipertaruhkan di sini. Kebangkitannya menentukan apakah semua klaimnya bisa dipercaya atau tidak. Edgar bilang begini, inilah seorang guru agama yang dengan berani mempertaruhkan seluruh kebenaran pernyataannya pada kemampuannya setelah dibunuh untuk bangkit kembali dari kubur. Kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa belum pernah sekalipun sejak dunia sampai sekarang ada orang membuat pernyataan seperti itu. Tidak ada. Dan disinilah titik pentingnya kebangkitan Kristus bagi diri sendiri. Dan fakta bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga, persis seperti yang dikatakannya, itu menunjukkan bahwa seluruh klaimnya itu dapat dipercaya. Karena begini saudara, klaim yang paling besar itu adalah kebangkitan. Yang lain-lain itu lebih rendah daripada kebangkitan. Dan kalau yang paling besar dia bisa buktikan, yang kecil-kecil apa lagi? Maka kalau dia bisa bangkit dari antara orang mati, itu jaminan bahwa semua pernyataan dia yang nilainya lebih rendah daripada kebangkitan, itu adalah kebenaran. Wilbur Smith bilang begini, kalau Tuhan kita pernah mengatakan berulang kali dengan tegas, mendetail bahwa setelah pergi ke Yerusalem dia akan dibunuh, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kubur, dan pernyataan itu telah terjadi, maka menurut pendapatku segala hal lain yang pernah Tuhan katakan itu juga benar.
Karena itu saudara, dengan kebangkitan Yesus, itu menjadi alasan kita bisa percaya semua yang dia katakan, seaneh apapun. Karena tidak ada yang lebih aneh dari mengatakan bahwa 3 hari setelah mati, dia akan bangkit. Karena itu saudara-saudara, ketika dia berkata, kalau dia sudah bangkit, ketika dia berkata, dia menghapus dosa kita, percayalah dosamu dihapus di atas kayu salib. Karena dia bangkit dan ketika dia berkata, dia akan bawa kamu pergi ke surga, percayalah bahwa dia sanggup melakukan itu. Kalau dia bilang, aku akan menyertai kamu, percayalah bahwa dia sanggup dan dia melakukan itu. Kalau dia berkata bahwa dia akan mencukupkan segala kebutuhanmu, percayalah bahwa dia sanggup melakukan itu. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah meragukan apapun yang Kristus katakan dan janjikan. Karena klaim paling hebat, yaitu kebangkitan, sudah dibuktikan. Ya. Dalam khotbah sebelumnya saya bahas sepanjang sejarah dunia ada banyak keberatan tentang Yesus bangkit. Tapi saya jawab satu-satu, bantah satu persatu, sehingga tidak ada klaim anti kebangkitan yang masuk akal. Bahkan seorang berkata bahwa lebih sukar membuktikan Yesus tidak bangkit daripada membuktikan bahwa dia bangkit. Dan karena itulah kebangkitan Kristus menjamin semua janjinya bagi kita pasti akan terlaksana. Because he live, I can face tomorrow. Because he live, karena dia hidup ada hari esok. Amin. Nah, ini pentingnya kebangkitan Kristus bagi Kristus sendiri. Sekarang yang kedua, pentingnya kebangkitan Kristus bagi Injil. Saudara-saudara, kepada jemaat di Korintus, Paulus bicara bahwa dia beritakan Injil. Lihat ayat pertama. Injil yang aku beritakan. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Lalu inti Injilnya apa? Ayat 3. Kristus telah mati. Ayat 4. Dia telah dibangkitkan. Nah, saudara-saudara, berarti Paulus memang beritakan Injil kepada orang-orang Korintus. Maka saudara, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, itu adalah bagian paling penting daripada Injil. Karena itu kepada Timotius, Paulus juga berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Maka Injil itu paling penting. Yesus mati, Yesus bangkit. Itu inti Injil. Kalau ada pendeta yang berkhotbah segala macam topik, tapi dia tidak pernah beritakan Yesus yang mati dan bangkit, dia khotbah tapi dia tidak beritakan Injil. Injil itu intinya pada kematian dan kebangkitan Yesus. Lalu Injil itu apa? Euangelion, bahasa aslinya artinya kabar baik. Kristus yang mati dan bangkit adalah kabar baik bagi kita bahwa hutang dosa kita dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Ketika dia bilang sudah selesai, dan itu dibuktikan dengan kebangkitannya. Tapi bayangkan saudara, kalau Yesus mati dan tidak bangkit sampai hari ini, kabar baiknya tuh di mana? Kalau kita keliling dunia dan beritakan saudara, Tuhan kita telah mati, apakah itu kabar baik? Berita kematian tanpa berita kebangkitan itu kabar buruk, bukan kabar baik. Dan Injil adalah kabar baik. Sehingga kalau Kristus sampai tidak bangkit, maka Injil itu tidak ada nilainya. Dalam ayat 14, Paulus berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami. Sia-sia kita beritakan Injil kalau Kristus tidak bangkit. Karena Kristus tidak bangkit itu bukan kabar baik, itu kabar buruk. Kalau begitu saudara, Kristus mati dan bangkit, itu bikin nilai Injil itu luar biasa. Ya. Luar biasanya di mana? Pertama, kebangkitan Kristus menjadikan Injil itu istimewa. Amin. Istimewa. Mengapa? Karena itu membuat Injil berbeda dengan seluruh pesan dan seluruh pernyataan dalam seluruh agama dan sistem kepercayaan di dunia ini. Dari semua agama di kolong langit ini, hanya Kristen satu-satunya yang mempunyai berita tentang kebangkitan. Belajarlah agama lain dan adakah berita dari tentang kebangkitan? Tidak ada. Mengapa orang Mesir mendirikan piramid? Supaya kubur Firaun-Firaun di sana. Firaun yang dikubur dimumifikasi.
Tubuhnya diawetkan. Kenapa mereka mengawetkan tubuh? Karena mereka percaya akan ada kebangkitan satu hari. Jiwanya akan bangkit kembali, hidup kembali. Tapi waktu hari kebangkitan, jiwanya hidup mau masuk ke tubuh, lalu tubuhnya sudah hancur. Terus jiwanya masuk kepada siapa? Karena itu mereka merasa perlu bikin mumi, mengawetkan mayatnya supaya kalau jiwa masuk kembali, masih ketemu tubuhnya. Maka ada harapan untuk satu hari ada kebangkitan. Tapi hanya harapan. Selain itu tidak ada sistem kepercayaan manapun yang punya berita kebangkitan. Tidak ada. Wilbur Smith berkata, dalam kisah asli tentang kehidupan Buddha, tidak pernah disebutkan tentang adanya suatu kebangkitan. Bahkan dalam semua cerita tertua tentang kematiannya, yang disebut Mahaparinibbana Sutta, kita membaca bahwa Sang Buddha wafat dalam kematian sempurna, di mana tidak ada satupun yang tertinggal di belakangnya. Tidak ada konsep kebangkitan di dalam Buddha. Profesor Childress berkata, tidak ada tanda-tanda sedikit pun dalam kitab suci atau penjelasan kitab suci Pali, atau sejauh yang saya ketahui dalam buku Pali manapun tentang Sakyamuni yang hidup kembali setelah mati, atau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berjuta-juta umat agama apapun sepakat, pendiri agama mereka tidak pernah bangkit dari debu tanah dan hidup kembali. Tidak ada. Termasuk tetangga kita. Tidak ada. G.B. Hardy dalam Countdown, dia membuat daftar seperti ini. Makam Buddha ditempati, makam Muhammad ditempati, makam nabi-nabi ditempati, makam Yesus kosong. Ini bikin Injil istimewa. Bahkan saya pernah dengar khotbah pendeta Stephen Tong, dia bilang, kuburan Kristus kosong, maka hati umatnya berisi. Tapi kuburan pendiri agama lain berisi, maka hati umatnya kosong. Itu istimewanya Injil. Maka saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa kebangkitan Kristus bikin Injil itu istimewa. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit-bangkit, apa bedanya kita dengan agama lain? Tapi Injil istimewa. Di dalam kekristenan satu-satunya agama yang punya berita tentang kebangkitan. Karena itu kalau kamu masuk Kristen kamu untung. Tapi kamu jadi mualaf, kamu rugi luar biasa. Ya, jangan jadi mualaf ya. Jangan gara-gara laki-laki, perempuan, harta, kekayaan, jabatan kau tinggalkan Kristus. Itu sama dengan buang emas di tangan ganti dengan seng. Nah, karena itu saudara-saudara, kita bisa lihat Injil kebangkitan Kristus bikin Injil itu istimewa. Yang kedua saudara, kebangkitan Kristus menjadikan berita Injil itu sangat-sangat penting. Bukan hanya istimewa tapi penting. Kenapa penting? Pertama, karena kita memiliki kabar baik bahwa juru selamat kita hidup. Ya, Yesus memang mati dan memang harus mati. Kenapa harus mati? Orang agama lain bertanya, kalau memang Allah mau menyelamatkan manusia, selamatkan saja, nggak usah pakai acara mati segala. Tapi kenapa harus mati? Memang harus mati. Kenapa? Karena upah dosa itu kematian. Maka kalau ada yang mau jadi juru selamatnya harus mati. Kalau saya bikin salah dan hukumnya dicambuk 100 kali, kalau ibu mau jadi juru selamat saya, maka ibu harus dicambuk 100 kali. Kalau hukum saya ditampar bolak-balik 500 kali, ibu mau jadi juru selamat, ibu mesti ditampar 500 kali. Karena hukuman dosa itu adalah kematian, maka juru selamatnya itu memang harus mati. Karena itulah dia datang ke dalam dunia untuk mati. Makanya ada yang berkata, kalau Yesus memang Tuhan, kenapa tidak bisa selamatkan diri dari salib? Jawabnya gampang, kalau mau selamat gak usah datang. Karena memang datang itu untuk mati. Kalau Yesus datang untuk mati, tahu-tahu tidak jadi mati, namanya gagal. Supaya berhasil, maka dia harus mati. Jadi kalau Yesus memang mau selamat, terlalu mudah. Kenapa terlalu mudah? Saudara lihat waktu mereka tangkap dia di Getsemani. Siapakah yang kamu cari? Lalu mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Lalu dia ucapkan 2 kata, akulah dia, ego eimi dalam bahasa Yunani. Lalu Alkitab bilang, terlemparlah mereka jatuh ke tanah. Dia mengucapkan 2 kata, akulah dia, langsung jatuh ke tanah. Oleh Spurgeon dikatakan, bayangkan, 2 kata saja lempar mereka ke tanah. Kalau beliau perpanjang menjadi 1 kalimat, kau bukan hanya terlempar ke tanah tapi neraka.
Waktu Petrus datang bawa pedang, potong telinganya Malkus. Lalu Petrus bilang, Yesus bilang, Petrus, sangkamu aku tidak minta lebih dari 12 pasukan malaikat menolong aku? Kata pasukan di situ itu bahasa Yunaninya legion. Legion itu istilah militer Romawi. Satu legion 6.000 tentara. Itu satu legion. Yesus bilang, sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat. 12 legion itu 72.000 malaikat. Tapi Yesus bisa panggil lebih dari 72.000. Satu malaikat di perjanjian lama bisa bunuh orang Asyur satu malam 185.000 orang. Satu malaikat. Kalau 72.000 malaikat. Jadi kalau Yesus mau selamat pasti bisa. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena kalau dia selamat kita binasa. Penjahat di sebelahnya bilang, jikalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan kami. Lalu ada penulis bilang, untung hari itu Yesus tidak tersinggung. Seandainya dia tersinggung dan turun dari salib, hari ini kau dan aku yang naik. Jadi mati itu memang perlu. Masalahnya kalau mati dan tidak bangun-bangun lagi, lalu apa istimewa, apa pentingnya? Tapi dengan kebangkitan itu bikin Injil penting karena membuktikan juru selamat kita hidup. Ya. Lazarus mati tapi tidak bangun-bangun lagi. Yang lain mati bangkit, Lazarus mati bangkit, habis bangkit mati lagi. Semua yang mengalami mujizat kebangkitan di dalam Alkitab habis itu mati lagi. Tapi Yesus beda. Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya ribuan tahun sebelumnya Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Kalau begitu, ini bikin Injil itu sangat penting karena membuat kita punya juru selamat yang hidup. Yang kedua, kenapa penting? Karena kabar baiknya adalah kita punya juru selamat yang berkuasa. Musuh manusia rohani paling besar. Pertama iblis. Kedua dosa. Dan yang ketiga kematian. Sejak dosa masuk ke dalam dunia, maka kematian menjadi musuh besar yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Manusia menemukan obat anti ini, anti itu. Tapi belum pernah ketemu obat anti mati. Semua manusia, ada orang bilang, Pak Pendeta, saya tuh kepengen tahu saya mati di mana. Supaya kalau saya tahu saya mati di mana, seumur hidup saya tidak akan pergi ke sana. Tapi tidak bisa. Semua manusia berada di bawah kuasa kematian. Tidak ada yang bisa kalahkan. Tapi yang menariknya adalah juru selamat kita mati dan dia bangkit. Bukan hanya dibangkitkan. Saudara kalau baca Alkitab, Yesusnya dibangkitkan. Iya, dibangkitkan siapa? Dibangkitkan Allah Bapa. Baca ayat lain, dibangkitkan oleh Roh Kudus. Tapi baca ayat lain, dia bangkitkan diri sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Berarti kebangkitan itu kerjanya pribadi Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus kerja di dalam kebangkitan. Dan Yesus itu membangkitkan diri sendiri. Rombak bait Allah ini, bunuh aku, 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Itu dia bicara kiasan tentang kemampuan dia membangkitkan dirinya sendiri. Dan itu menunjukkan juru selamat kita memang berkuasa atas maut. Karena itulah kita bersyukur bahwa Injil itu sangat-sangat penting. Nah, kalau Injil sangat penting, Injil istimewa dan sangat penting. Yang harus kita lakukan itu apa? Pertama, tidak boleh malu beritakan Injil. Kenapa? Kita punya berita istimewa kok. Malu buat apa? Tapi sebagai orang Kristen kadang-kadang mau omong Yesus pun takut ya. Malu ya, sungkan ya. Maka ada orang Kristen, pejabat Kristen diminta doa. Baiklah saudara-saudara, kita akan berdoa dengan doa nasional. Maksudnya doa nasional itu bagaimana? Mungkin bagi dia terlalu takut menyebut nama Yesus. Tapi saudara, jikalau Injil istimewa, orang Kristen tidak boleh malu beritakan Injil. Saudara, dalam Roma 1 ayat 16 Paulus bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, kata kekuatan Allah ini dalam bahasa Yunani dunamitotheon. Dinamit. Saudara tahu dinamit? Orang kalau mau bangun jalan ada gunung batu, supaya hancurkan gunung batunya pakai dinamit. Hancur. Gunung batunya hancur supaya orang bisa jalan. Itu kata itu yang dipakai di sini. Injil adalah dunamitotheon.
kekuatan Allah yang mampu menghancurkan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tapi Paulus bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dalam bahasa aslinya, terjemahan lebih tepat seperti Alkitab Indonesia terjemahan lama, tiadalah aku berasa malu mengakui Injil itu. Karena itu harus bangga jadi orang Kristen. Jangan malu jadi orang Kristen. Biarpun minoritas, harus bangga karena kita punya keistimewaan di dalam Injil. Saya waktu mahasiswa teologi, saya berangkat dari Malang, pergi ke Kediri sebagai mahasiswa teologi. Lalu sepanjang jalan, saudara-saudara, saya di atas bis, tiba-tiba duduk satu cewek manisnya, manis tinggi. Terus dia ajak kenalan sama saya, dia bilang, "Mas, kerjanya apa?" Wih, saya rasa-rasa kalau ngomong penginjil nih agak malu. Saya bilang, "Saya guru." Guru apa ya? Guru bahasa. Bahasa apa? Bahasa asing, bahasa Jerman, bahasa Prancis dan sebagainya. Saya habis itu sampai di tempat saya, Tuhan, kenapa saya bisa malu begitu ya? Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau pulang. Pertemukan kembali saya dengan cewek itu. Ya, tapi ternyata tidak ketemu cewek itu, ketemu orang lain. Waktu itu langsung kenalan Pak. Nah, saya penginjil. Bapak tahu penginjil itu apa? Nah, langsung saya beritakan Injil. Tidak boleh malu memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil itu istimewa. Dan yang kedua, tonjolkanlah Injil kebangkitan Kristus dalam pemberitaan kita. Ini istimewanya. Kalau saudara omong mujizat, saudara kira di agama lain tidak ada mujizat? Saudara kira setan tidak bisa bikin mujizat? Coba lihat. Waktu Musa pergi menghadap Firaun dan bikin mujizat, tongkat jadi ular. Apakah dukun-dukun Mesir tidak bisa bikin? Bisa. Kalau saudara hanya cerita pengalaman pribadi, waktu saya berdoa, tiba-tiba ada laki-laki gondrong, rambut pirang datang ketemu saya. It's okay. Itu bisa benar. Tapi bukankah kesaksian juga yang sama ada di agama lain? Waktu saya tutup mata dan begitu ada azan berbunyi, saya mendengar suara Allah di hati saya. Ini pengalaman. Pengalaman demi pengalaman bisa tabrakan. Tapi harus ada yang lebih objektif. Yang paling unggul itu yang harus ditonjolkan. Dan apa? Injil, kebangkitan Kristus. Itu tidak ada di agama manapun. Kita terlalu banyak bicara yang sekunder sampai lupa yang primer. Saudara tahu kalau nonton tinju, ini menitnya sudah menit berapa ini? TV-nya mati, ini saya nggak tahu waktunya habis atau belum. Sisa 5 menit ya. Oke, saudara, kalau nonton tinju, antara ronde 1 dan ronde 2 itu kan ada apa? Ada cewek bawa papan ronde kan? Tujuan dia naik di panggung itu apa? Untuk menunjukkan mau masuk ronde berapa? Itu tujuan utamanya. Tapi rupanya tujuannya utama karena penampilannya terlalu seksi. Orang lupa lihat papan ronde, lalu lihat dia. Maka saya sama teman lagi nonton tinju, begitu antar ronde perempuan lenggak-lenggok gini-gini, kita dua lihat. Setelah itu tinju dia tanya, sudah ronde berapa? Saya juga bilang, iya saya juga nggak tahu ya. Padahal mata kita bagi berdua begitu. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya tujuan utamanya adalah menunjukkan ronde. Itu yang primer, penampilan fisiknya itu sekunder. Tapi rupanya sekundernya itu dieksplor begitu luar biasa sampai yang primer itu terpinggirkan. Kekristenan itu intinya itu adalah pada kematian dan kebangkitan Kristus. Yang sekunder-sekunder perlu, penting. Tapi jangan lupa yang paling penting, yaitu Injil itu harus diberitakan. Karena itu saudara, rajin beritakan Injil. Di medsos, jangan hanya goyang-goyang di TikTok, tidak ada aturan itu loh ya. Beritakan Injil lewat TikTok. Jangan di media sosial hanya habiskan dengan cuci maki orang, dengan omong kejelekan orang dan sebagainya. Pakai medsos, beritakan Injil. Kita bukan berarti kita tidak boleh bicara hal-hal yang sekuler. Bicara juga boleh. Dan kita namanya hidup di dunia, kita harus bicara banyak hal. Tapi kita ini orang Kristen, maka kita harus panggilan kita beritakan Injil. Pakai semua yang ada untuk beritakan Injil. Karena Injil itu istimewa dan penting.
Karena itu mari bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang mati dan bangkit bagi kita. Amin. Karena Dia hidup, kita punya hari esok. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.